Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam Subade. Oke, kembali lagi di podcastnya Subade. Jadi pada podcast kali ini Subade akan sedikit berkomentar ya tentang isu-isu yang terbaru saat ini. Ya, mengenai yang mungkin sebagian orang bakalan tidak akan suka dengan pernyataan Subade ataupun pandangan dari Subade. Oke, Subade di sini akan berbicara tentang program kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, mohon maaf apabila dalam podcast kali ini mungkin ada sebagian orang tidak sepakat, itu pendapat kalian terserah, ataupun ada yang sepakat ya tidak masalah juga gitu. Jadi ini adalah pandangan dari Subade. Jadi sebagai warga negara yang ingin mengeluarkan pendapat segala macam, jadi tidak masalah ya. Ini adalah sebuah pandangan, kemudian ini adalah masukan, kritikan juga, dan ini adalah pendapat dari warga negara Indonesia. Dan ini sebenarnya juga sudah terfikirkan oleh Subade ya sekitar 3 atau 2 hari yang lalu gitu ya, karena isunya sangat-sangat panas gitu. Dan ditambah lagi nih ada isu yang terbaru, bukan isu sih ya, lebih kepada informasi ya, informasi pemberitaan yang valid juga, yang fakta. Kemarin sore atau hampir mau maghrib gitu ya, ada kemarin sore itu ada informasi tentang sebuah pernyataan pengunduran diri gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas, kita bahas yang pertama dulu ini tentang kartu prakerja. Simak baik-baik. Kartu prakerja sebenarnya ini sudah dirancang ya sejak lama oleh Presiden Republik Indonesia, oleh Pak Jokowi. Ini sesuai dengan kampanyenya Pak Jokowi sejak awal. Jadi Subade akan kasih tahu niat dan visi panjang yang beliau sampaikan ya, yang sempat Subade dapatkan gitu ya. Yang pertama, niat dan visi panjangnya untuk prakerja ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum pernah bekerja sama sekali agar punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan tempat mereka melamar. Karena ya selama ini perusahaan itu mau menerima pekerja apabila sudah mendapatkan pengalaman bekerja gitu. Terkadang ini ada durasinya 1 tahun, 2 tahun, ada 6 bulan atau berapa gitu. Ada durasi waktu yang diberikan. Ini sering Subade dapatkan gitu. Dan Subade juga pernah mengalami ini ketika pengen daftar di suatu kantor segala macam perusahaan tersebut mengharuskan pengalaman kerja 1 tahun, sedangkan Subade belum pernah sama sekali bekerja gitu karena posisinya sebagai mahasiswa. Itu yang pertama. Poin yang kedua ini adalah untuk membangun skill agar bisa menjadi wira swasta untuk para pesertanya. Jadi ya calon-calon pengusaha baru di bidang informal seperti itu. Nah, kartu prakerja ini di pesertanya dibekali uang untuk memilih pelatihan apa saja yang diinginkan lewat mitranya itu BLKI. Nah, sekaligus juga mendapatkan bekal bertahan hidup selama 4 bulan ketika dia belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah niat dan rancangan sejak awal sebelum terjadinya COVID-19. Oke, ketika terjadi COVID-19 ini, kita ini diharuskan untuk melakukan social distancing, bahkan physical distancing. Diam, belajar, bekerja, dan beribadah semua dari rumah. Stay at home, di rumah aja gitu ya. Semuanya melakukan hal demikian. Himbauan sampai dengan peringatan dan peraturan, dan keluarlah PSBB juga itu tadi. Nah, ini terjadi juga pada sistem prakerja yang telah dirancang, yang awalnya offline, mitranya adalah BLKI, sekarang menjadi online platform. Nah, paham kan di sini? Oke, kita lanjut. Karena sistemnya yang berubah dari offline menjadi online ini, maka mitranya pun berubah. Seperti ya langsung ya Subade sebutkan, seperti mitranya itu Ruang Guru. Ruang Guru ini menyediakan jasa guru online yang siap untuk murid-muridnya. Tentu saja untuk belajar ya. Ruang Guru hanya sebagai penyambung atau perantara gitu ya antara si guru dengan si murid yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal yang sama ini juga terjadi sebenarnya pada mitra yang lain. Ada 8 mitra perusahaan. Itu contohnya ya, ada Bukalapak dan Tokopedia. Nah, Tokopedia maupun Bukalapak ini tidak punya toko ya secara sistemnya, tidak punya toko. Tapi mereka sebagai penyambung antara pedagang dan si penjual. Sehingga terjadilah transaksi antara pedagang dan penjual. Mereka tidak punya toko, sama seperti Ruang Guru. Gimana? Paham kan? Oke, lanjut lagi. Karena kondisi ini mendadak dalam artian terjadinya COVID-19 ini di Indonesia dan menyebar seluruh dunia juga mendadak, tidak dipersiapkan. Ya, kita udah tahu ya, setahun lagi bakalan terjadi corona. Tidak ada dalam rancangan siapapun itu. Negara manapun tidak ada punya rancangan sedemikian. Nah, karena berubah ini, maka dari offline menjadi online, maka perusahaan yang siap saat itu, yang telah melewati proses seleksi segala macam menurut dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian dari istana juga ada mengatakan sudah melalui proses itu kalau tidak salah dilakukan sejak akhir tahun ya, November Desember itu ada proses seleksi
seleksinya. Maka yang lolos ataupun yang siap itu ada 8 perusahaan. Nah, Subade sebutkan ya. Yang pertama ini adalah Ruang Guru, yang kedua Tokopedia, yang ketiga Bukalapak, yang keempat Mau Belajar Apa, yang kelima Pintaria, yang keenam Sekolahmu, yang ketujuh Pijar Mahir, dan yang kedelapan itu dari Ketenagakerjaan sendiri, yaitu namanya Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan dari Kementerian bersangkutan. Jadi enak dong ya, enak dong, mereka 8 perusahaan ini dapat dong cuan gitu kan, dapat dong keuntungan. Tunggu bentar, kita bongkar dulu ya. Subade coba rincikan lagi. Menurut data yang Subade dapatkan ini, pemerintah mengeluarkan uang sebesar 20 triliun rupiah untuk program kartu prakerja. Ingat ya, 20 triliun. Awalnya ini disiapkan hanya untuk 5,6 juta orang saja. Oke, ini rinciannya. Setiap orang akan mendapatkan uang sebesar 3,5 juta, 3,55 gitu per orang. Nah, dari 3,5 atau 3,5 juta ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama dikhususkan untuk pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Kemudian yang sisanya 2,5 juta itu digunakan untuk biaya hidup selama dia belum mendapatkan pekerjaan selama 4 bulan. Jadi per bulannya dia akan mendapatkan uang sekitar 600 ribuan per bulan selama 4 bulan. Jadi 4 kali ya, paham? Nah, dari uang 1 juta ini, uang 1 juta nih menjadi hak, wewenang dan kewajiban ya. Langsung aja deh semuanya. 1 juta ini menjadi hak, wewenang dan kewajiban si peserta untuk mendaftar di platform online tadi, ke-8 tadi, yang kemana aja gitu ya, sesuai dengan budgetnya 1 juta, sesuai juga dengan pelatihan apa yang ia inginkan, keahlian apa saja yang ia ingin dapatkan dari uang 1 juta tersebut, dari pelatihan yang telah disediakan oleh 8 perusahaan tersebut. Contoh nih, kalau dia ingin sebagai ahli pemrograman gitu ya, jadi dia harus cari pelatihan yang di bagian pemrograman. Nah, kalau dia ingin pelatihan yang ataupun dia ingin jago rias, jago make up, ya udah dia akan daftar di pelatihan di bidang kecantikan seperti itu dan lain-lain. Nah, gimana? Terus ada nanya nih, di mana dong cara daftarnya, cara nyarinya gitu kan? Ya, ke-8 perusahaan online tadi yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra dalam program ini gitu kan. Ada 8 tadi, mulai dari ya saya sebutkan Tokopedia sampai dengan kementerian itu sendiri. Kita simulasikan. Contoh nih, kita akan masuk ke aplikasi Bukalapak deh. Kira-kira kita ini pengen jago masak ya, jago masak ataupun buat kue deh, buat kue. Jadi kita harus cari pelatihan pembuatan kue gitu kan, kue kering deh misalkan. Nah, kita akan cari nih, ada nggak yang bisa ngajarin kita di bidang kue tersebut di Bukalapak. Kita akan buka aplikasi Bukalapak, kemudian kita akan cari kira-kira ada nggak pelatihan di bidang itu gitu, bidang kue. Ternyata ada nih, ada, dan harganya sebesar 150 ribu. Oke, masih cukup dong, kita beli, kita bayar. Belum kita bayar, jadi uang 1 juta dikurang dengan 150 berarti sisanya 850 ribu, betul kan? Oke, kita ikut pelatihan, kita bayar, dan uang kita masih 850 ribu. Nah, sisa dari uang tersebut ini bisa kita gunakan untuk keahlian lainnya gitu ya. Dan apakah hanya di Bukalapak saja? Ya tidak, 850 ribu ini bisa kita gunakan untuk pelatihan lain di platform lain juga gitu. Jadi bukan hanya di Bukalapak, bukan hanya di satu aplikasi, tapi bisa kita belanjakan di aplikasi lain sesuai dengan pelatihan yang kita inginkan, sesuai dengan standarisasi pelatihan yang kita inginkan gitu kan, sesuai dengan harga juga. Intinya uangnya masih cukup ya. Jadi tidak hanya berpaku ke satu aplikasi. Intinya sabep deh, ini kan, sabep gitu. Paham kan bro? Jadi nih, uang 1 juta tersebut tidak dibelanjakan sekaligus blok, enggak semuanya. Ya bertahap loh, bertahap. Kan budget pelatihannya tuh ada yang 200, ada yang 150, ada yang 500 segala macam kan. Ya pandai-pandai kita lah nyari pelatihan ya. Usaha bro, usaha dari peserta. Jadi jangan hanya tawakal, ya rebahan segala macam, ngarep aja gitu. Tapi ikhtiar juga ya. Mulai agak panas nih dan agak amis kayaknya Subade. Tapi itu dari Subade mandangnya seperti itu. Dan itu udah ada peraturannya ya. Maksudnya itu udah ketentuannya demikian. Jadi nih bro, isu ataupun berita-berita di luar itu yang mengatakan, atau bahkan kata Subade itu tuduhan ya, pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah, ya berapa ya, 5, berapa gitu, proyek deh triliunan rupiah ini ke salah satu perusahaan tertentu ya. Contohnya di sini langsung Subade sebutkan ke Ruang Guru. Oke, itu banyak sekali isunya. Dan ini menurut Subade salah besar. Koreksi bersama ini, kita harus koreksi bersama. Media harus bisa juga dalam menyampaikan berita itu yang narasinya yang positif, yang betul, yang sehingga mencerdaskan masyarakat seperti itu. Jadi kalau ada isu, tuduhan, informasi, berita yang mengatakan pemerintah mengucurkan dana tertentu ke perusahaan itu dan angkanya sekian, itu salah besar bro. Udah Subade jelaskan. Jadi si peserta ini mempunyai hak dan kewajiban dan wewenang sendiri untuk memilih aplikasi mana dari 8 platform online yang disediakan sebagai mitra ya. Dan itu bebas dia belanjakan. Oke, sebesar 1 juta. Ini bro, karena nih uang 3 jutaan tersebut itu diberikan oleh pemerintah ke peserta secara langsung melalui rekening elektronik yang mereka
buat sendiri ya, yang mereka buat sendiri, bukan ke perusahaan aplikasi yang 8 mitra tadi, bukan. Rekening elektronik yang mereka bikin itu diantaranya ada UFO, ada GoPay, ada link aja gitu ya. Kenapa harus lewat rekening elektronik, kenapa nggak cash gitu kan? Nah ini nih Subadek suka sekali kalau ada pertanyaan seperti ini. Jadi ini pengalaman Subadek juga ya, karena sistem yang online tersebut cash e-money itu sebenarnya bisa dipantau oleh pemerintah dan kita sendiri, jadi bisa dikontrol bersama gitu. Dari segi pemerintah bisa mengontrol, oh penggunaan uang dari 1 juta untuk pelatihan ini digunakan untuk pelatihan ini. Jadi terdata dengan baik, ada datanya. Dan kita juga punya data gitu, punya riwayat belanja gitu, notifikasi apa ya namanya, nota belanja gitu kan, struk belanja. Jadi tertulis secara digital dan kita sangat mudah gitu, tidak perlu print lagi. Jadi punya catatan sendiri, oh saya ini udah belanja ini loh kemarin, oh 2 hari yang lalu saya udah pelatihan ini loh dengan harga sekian. Nah itu tujuannya. Dan ini tujuan yang kedua adalah ini akan menghindari yang namanya korupsi. Karena nih bro ya, kalau uang cash dikasihkan dari pemerintah pusat kemudian disalurkan ke provinsi, kemudian ke kabupaten, kemudian ke camat, kelurahan, ke desa, itu potensi korupsinya besar bro, besar sekali. Jadi pengalaman Subadek juga ya, jadi ketika ada hal tersebut terjadi, ada bahasanya ya uang capek, uang keringat. Nah itu sebenarnya tidak efektif, jadi mengurangi dari jumlah yang seharusnya didapatkan oleh si peserta kartu prakerja ini. Nah jelas ya, jadi 2 hal ini, yang pertama bisa dikontrol, yang kedua menghindari yang namanya korupsi gitu bro. Terus ada lagi nih yang nanya, kan pelatihan yang ditawarkan oleh mitra tadi bisa lihat di tutorial di YouTube, nah apakah harus ke 8 perusahaan itu? Oke bro, jadi mantap sekali ya ada pertanyaan demikian. Gini ya bro, output atau keuntungan yang dirasakan dari program ini yang awalnya kan tanpa kondisi COVID-19 ya, hanya untuk si pesertanya, kemudian agar peserta ini mendapatkan skill segala macam, pelatihan dari pemerintah dan pesangon lah ya, uang gitu kan. Nah itu sebelum COVID-19, tapi ini kan kondisinya udah COVID-19 sehingga pemerintah memutar otak dan mengganti sistemnya, tapi tidak menghilangkan tujuan awal ya. Jadi keuntungan ataupun output yang dirasakan dari program ini, apalagi di kondisi COVID-19 ini, sebenarnya bukan hanya untuk si pesertanya, bukan hanya untuk perusahaannya, ataupun kalau offline bukan untuk BLKI-nya, kalau untuk yang online bukan untuk platform 8 perusahaan tadi gitu kan, tidak. Tapi ini juga akan memberikan keuntungan kepada si pengajar atau pelatih yang akan mendapatkan presentasi dari transaksi yang dilakukan di online tersebut. Hal ini akan membantu mereka gitu kan, karena gini, mereka kan sebagai guru ataupun sebagai pelatih, secara sehari-hari mereka akan melakukan pelatihan secara offline ya. Kalau kondisinya tidak COVID, mereka akan offline, akan terjadi transaksi dan mereka akan mendapatkan uang. Nah kita kan diharuskan social distancing, bahkan physical distancing ya, dan harus work from home, oke, WFA, kerja di rumah. Nah mereka harus kerja di rumah. Kalau mereka kerja di rumah, gimana dong? Orang lain nggak boleh keluar rumah, dia juga nggak boleh keluar rumah. Jadi gimana dapat pekerjaan? Nah dengan mereka ikut program pemerintah sebagai pengajar dan pelatih di platform tersebut, mereka akan mendapat keuntungan dari program ini dan presentasi keuntungan juga mereka dapatkan gitu kan. Jadi ini akan membantu perekonomian si pelatih ataupun si pengajar juga. Jadi si peserta dapat skill, dapat latihan, dan kemungkinan bisa untuk melamar segala macam. Kemudian si perusahaan juga dapat presentasi dari transaksi mereka. Kemudian mereka ini maksudnya antara si pelajar dengan si pengajar dengan si peserta ya. Kemudian si pelatihnya juga akan mendapatkan keuntungan karena mereka akan mendapatkan pekerjaan dari rumah dan mereka akan bisa mengajar secara online. Nah gimana, sampai sini paham kan? Terakhir nih po, ada nanyaan gini, Pro, kira-kira dijamin gak sih setelah ikut program ini bakalan langsung dapat kerja? Nah ini Pro, ini yang bikin lucu sebenarnya. Subadek ingin ketawa tapi coba Subadek jelaskan ya. Oke, program kartu prakerja ini kembali tadi tujuannya adalah untuk membuat orang mempunyai skill dan pengalaman bekerja agar ketika dia melamar di perusahaan dapat bersaing. Jadi bukan buat pasti bekerja atau pasti kerja. Karena nih ya, kerja itu bukan masalah skill aja gitu, tapi masalah mental. Di sana akan ada terjadi komunikasi segala macam dan itu harus dijalani oleh si peserta kartu prakerja ketika sudah mendapatkan pelatihan dan nyatakan selesai melakukan pelatihan. Program ini untuk mereka yang masih belum bekerja dan atau yang mau bekerja, bukan untuk si pemalas. Loh, ulangi ya. Program ini untuk mereka yang masih belum bekerja dan atau yang mau bekerja,
bukan untuk si pemalas. Oke, kayaknya untuk prakerja nih udah selesai deh. Tapi nih kemarin kan ada informasi nih, dapat kabar terbaru nih ya, langsung Subade sampaikan aja ya tentang berita pengunduran diri Bung Adamas Belva Syah Devara atau Bung Belva. Ini sebagai staf khusus presiden, dia mengundurkan diri. Katanya ada main karena sebagai staf khusus dan orang dalam mungkin ya. Dia juga sebagai CEO ya di Ruang Guru, di mana Ruang Guru ini merupakan salah satu dari 8 perusahaan mitra prakerja. Tapi nih bro, kan dia udah jelasin statementnya segala macam di Twitter dan posting juga di Instagram. Dia mengatakan proses seleksinya itu sudah melewati peraturan yang ada dan tidak ada campur tangan dari dia gitu kan. Dia sudah mencoba melepaskan kepentingan pribadi dia. Tapi yang namanya persepsi dan pandangan dari orang lain ya tidak bisa kita hindari ya. Itu kan hak juga berpendapat. Jadi ya sebenarnya pada pengennya sih kita harus bijak dulu. Kita harus lihat dulu informasi gitu kan. Seyogyanya beliau itu mempunyai pendidikan yang luar biasa ya. Silakan aja cek latar belakang dari Bung Belva ini bagaimana. Masih muda, terus pintar, berprestasi segala macam. Nah Subade pengen ngutip sedikit nih pernyataan beliau di Instagram kemarin. Namun saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Tulisnya di postingan Instagram pribadi. Sumpah bro, sebenarnya Subade sangat-sangat kaget gitu ya. Terkejut ketika kemarin habis sholat maghrib buka informasi, buka Instagram, wah ada berita demikian gitu kan. Jadi Subade langsung membuat narasi, membuat tulisan dan langsung kita podcast hari ini biar plong ya, karena sudah unek-unek di hati gitu kan, biar tersampaikan. Menurut Subade juga beliau ini tegas, berani dan salah satu pemuda terbaik bangsa gitu. Bangga sekali bro Subade ini dengan beliau, panutan lah pokoknya. Jadi mundur ini bukan berarti kalah ya. Kita akan tunggu aksinya di Ruang Guru karena kata dia nih ingin fokus di sana gitu. Ada kata-katanya nih, coba dikutip. Sehingga dimanapun saya berada, di posisi apapun saya bekerja, saya berkomitmen mendukung Presiden dan pemerintah untuk memajukan NKRI. Ini dia tulis di kalimat-kalimat terakhir di postingan Instagram. Ya, tidak mengenakan sebenarnya informasi ini. Jadi, ya tadi kita membahas kartu prakerja dengan penjelasan yang Subade sampaikan, pandangan Subade. Terus ada informasi tentang ini yang sebenarnya informasi yang terakhir ini sangat mengejutkan ya. Sebenarnya tidak perlu terjadi sebenarnya. Tapi ya ini adalah pilihan dan cukup apresiasi beliau sudah mengambil tindakan yang berani dan tegas menghindari konflik. Semoga ini dicontoh sama pejabat-pejabat yang tua yang bukan milenial. Ketika terjadi konflik di masyarakat, beranilah untuk mengambil tindakan, mengundurkan diri atau apa gitu ya, seperti beliau. Jadi beliau berani dan tidak mau terjadi konflik segala macam. Apresiasi. Kita tunggu aksinya, semoga nanti mempunyai dampak yang positif dan mungkin kesempatan beliau untuk membantu pemerintah bukan hanya di staf sus tapi di Ruang Guru juga mungkin bisa ya. Semangat untuk Bung Belva. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Apabila tidak setuju ya tidak masalah. Apabila dibilang Subade ini di endorse ataupun Subade ini adalah buzzernya tertentu, silakan saja. Subade tidak akan berpikiran negatif. Narasi-narasi yang harus dibangun di media maupun di masyarakat itu harus positif. Ya, selalu Subade kampanyekan demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Itulah pandangan dari Subade. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.